Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian bersaat teduh. Sekalipun dunia usaha sudah mulai berputar normal, mungkin di beberapa tempat sudah kembali jam kerjanya normal, tapi saya harap waktu saat teduh tetap tidak berkurang. Ya, tetap saudara ambil banyak waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan, supaya juga hati kita ini kiranya bisa semakin tulus untuk Tuhan. Hidup kita semakin bisa punya tujuan hidup yang benar, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena di dunia ini sementara, kita harus mengejar apa yang bernilai kekekalan. Dan itu hanya bisa terjadi, pikiran yang semacam itu, hati yang semacam itu hanya bisa akan semakin kita miliki kalau kita rajin-rajin hidup dekat dengan Tuhan. Dan mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita pujikan Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus, kau kebenaran menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan.
mau hati kami semakin diubah. Pikiran dan hati kami kiranya semakin diubah, bukan mengejar untuk keuntungan kami, tetapi untuk keuntungan kerajaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, kemuliaan kerajaan-Mu. Tolonglah kami, tolonglah hati kami Tuhan, agar murni, kudus, suci, berkenan di hadapan-Mu, tulus hidup menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami mau senantiasa tulus di hadapan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama masuk dalam pembacaan Alkitab. Kiranya Kau terus berhadirat bahkan ketika kami membaca Alkitab. Kau kiranya juga memberikan rema-rema bagi kehidupan kami untuk menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, kita telah sampai di kitab Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-8. Puji Tuhan. Jadi kemarin kita baca tentang kematian Stefanus dan betapa luar biasanya Stefanus bisa mengampuni orang yang menyakiti dia. Saya percaya itu karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Sebagaimana Stefanus ini sejak awal mula dipilih ya untuk menjadi pelayan Tuhan karena dia penuh dengan Roh. Jadi penting sekali memang penuh dengan Roh itu ya. Kisah Rasul pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini
Dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil ke dalam banyak kampung di Samaria. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke seberang selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat ya. Pada ayat yang ke ini 18 sampai 21 ya, 18 sampai 21. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan kau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Nah, kata-kata ini perlu kita camkan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon dikatakan oleh Petrus hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Yang dimaksud di sini, hati Simon itu masih begitu terikat pada hal-hal yang duniawi. Pujian dari manusia, kesenangan-kesenangan dunia yang akan dia dapatkan bila dia memperoleh kuasa untuk menumpangkan tangan, dan orang yang ditumpangi tangan dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah hati yang tidak lurus. Hati yang memiliki motivasi dasar untuk mendapatkan sesuatu yang duniawi. Sebelum kita percaya Yesus, mungkin semuanya dari kita, motivasi dasarnya selalu seperti itu. Tetapi ketika kita percaya Yesus, seharusnya motivasi itu semakin berubah, semakin diubahkan. Tidak lagi motivasi dasarnya hanya sekedar untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kesenangan dunia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Semakin percaya Yesus, seharusnya prosentase
motivasi dasar untuk menyenangkan hati Tuhan itu semakin besar, motivasi untuk mendapatkan kesenangan dunia, untuk dipuji itu semakin kecil. Seharusnya seperti itu. Itu yang benar, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, tidak salah bila kita belajar dengan giat, bila kita bekerja dengan rajin, ya. Mungkin kita ingin dapatkan nilai yang baik, kita ingin dapatkan keuntungan yang banyak, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya di sini adalah, apa sih motivasi yang mendasari kita sehingga kita ingin mendapatkan nilai yang baik, kita ingin dapat keuntungan? Apa yang mendasari? Apakah yang mendasari adalah supaya kita dapat pujian, kita dieluk-elukan, kita mendapat perhatian saja, atau misal juga supaya kita bisa bersenang-senang dengan keuntungan yang kita dapatkan saja? Apakah sekedar itu? Apakah ada di dalam hati kita keinginan lewat nilai yang baik, lewat keuntungan yang didapatkan, supaya saya dan saudara kita bisa lebih menyenangkan hati Tuhan, bisa lebih berbuat sesuatu untuk kerajaan Tuhan? Nah, ya, kalau hati kita sudah mulai muncul ingin motivasi dasarnya untuk menyenangkan hati Tuhan, ingin berbuat sesuatu bagi kerajaan Tuhan, itu yang benar. Dan harusnya motivasi dasar semacam itu yang semakin besar, yang semakin menguasai diri kita. Karena jangan lupa, pujian dari manusia itu sementara. Orang yang hari ini memuji saudara bisa menjadi orang yang sama yang menghina saudara dengan keras di belakang saudara. Kesenangan yang saudara nikmati hari ini, yang saudara senangi sekarang, bisa jadi suatu saat akan hilang begitu saja karena tidak ada yang kekal. Tetapi pujian dan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi saya dan saudara adalah bernilai kekal. Itu yang mestinya kita tuju. Itu yang harusnya menjadi motivasi utama dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga lewat saat teduh ini saudara semakin diubahkan motivasinya, hidupnya, dan semakin menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama lebih dulu buat firman dan kebenaran firman yang tadi kita baca. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang sudah Kau bentangkan Tuhan. Kiranya benar-benar Tuhan menolong kami agar hati kami semakin hari semakin tulus di hadapan-Mu Tuhan. Semakin hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Seperti lagu yang sebelum firman tadi kami nyanyikan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekarang kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa lebih jauh. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran-kebenaran firman yang mereka pegang, karena kebesaran nama-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni mereka, dan kalau boleh Tuhan lepaskan kiranya mereka dari siksa dan aniaya yang mereka hadapi ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami.
pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan ampuni kiranya dan berikan hujan pertobatan atas Indonesia, supaya setiap anggota bangsa kami, negara kami, boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan pertolongan dalam hal perekonomian, hal kesehatan, dan hal-hal lain, hal sosial, hal keamanan. Tuhan, terutama menjelang Natal, kami berdoa, berikan keamanan Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Jangan biarkan ada teror apapun. Berikan keamanan kiranya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, termasuk hamba-Mu. Baik dia adalah disebut sebagai pendeta, penginjil, gembala, guru. Semua orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus di hadapan-Mu, selalu berdiri untuk melayani. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia dan kemampuan kuasa yang lebih lagi, sehingga kami boleh lebih efektif bekerja di ladang Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan, kiranya memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan iman yang baik. Tuhan menjaga, melindungi mereka dan keluarga mereka, sehingga iman mereka terutama tetap dijaga di dalam jalan Tuhan. Berikan mereka pergaulan dan komunitas yang baik. Kiranya Tuhan tolong jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bagi sahabat dan saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka sakit saat ini di rumah sakit, di rumah ataupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Kau jamah tolong sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah menjamah menyembuhkan mereka. Dan bagi setiap orang yang di dalam masalah, kalau masalah ini terjadi Tuhan karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan, ampuni, tunjuk nyatakan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat. Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan ada rencana lewat masalah ini, kiranya kami berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan, pertolongan. Jadikan kami pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jangan biarkan kami kalah oleh masalah kami, tapi jadikan kami pemenang-pemenang yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan di dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan saudara untuk kita berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami dan pelayanan kami. Dengan berkat-berkat rohani dan jasmani, kiranya Tuhan limpahkan dalam hidup kami dan jadikan kami berkat-Mu bagi sekeliling kami sampai akhir hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.